Saya akan membahas tentang seluk-beluk hutang, jadi tentang seputaran hutang. Karena ini menjadi permasalahan banyak orang. Di rata-rata yang datang ke sini itu punya masalah yang berhubungan dengan keuangan atau hutang. Banyak orang belum paham bagaimana hutang itu menjadi hutang yang baik atau hutang yang buruk. Akhirnya mau keluar dari hutang tapi malah semakin terperdaya oleh hutang, ya, karena ini banyak pemahaman yang ternyata salah atau keliru tentang hutang. Bapak sekalian, ada pertanyaan ya sekarang gini, menurut Bapak Ibu hutang itu baik atau buruk? Nah, ini kan ada dua suara nih kan, ada dua pendapat ini kan ya. Nah, sekarang siapa yang berpendapat bahwa hutang itu baik, angkat tangan. Oke. Nah, siapa yang berpendapat bahwa hutang itu buruk? Siapa yang bingung, tidak punya pendapat? Ya, ternyata banyak yang bingung juga, nggak punya pendapat akhirnya kan itu. Bapak sekalian, hutang itu gini, baik atau buruk itu tergantung bagaimana kita menggunakan. Ya. Jadi hutang sendiri itu masih netral, artinya menjadi baik atau buruk itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya. Akan menjadi hutang buruk ketika hutang itu tidak dijadikan menjadi hutang yang produktif, tetapi hutang yang konsumtif. Nah, ini menjadi hutang yang buruk. Ya. Kemudian hutang itu disebut hutang baik ketika hutang tapi untuk sesuatu yang produktif. Jadi kalau hutang buruk itu hutang kita bayar dengan jerih lelah kita, itu namanya hutang buruk. Ya, karena tidak produktif. Tetapi hutang baik itu hutang yang dibayarkan oleh orang lain karena uang tadi menjadi uang yang produktif. Ya, jadi hutang buruk itu hutang yang kita bayar dengan jerih payah lelah kita. Nah, itu bakal ramu-ramu ini. Ya. Tetapi hutang yang baik, hutang yang dibayarkan oleh orang lain karena uang tadi produktif. Nah, jadi ada hutang baik, ada hutang buruk. Nah, selama kita cek dulu. Selama kita berhutang ini ternyata hutang baik atau hutang buruk. Lah, kebanyakan orang ya itu hutang tetapi tidak dipakai untuk yang produktif, tetapi untuk yang konsumtif. Contoh ya, contoh. Banyak orang berhutang untuk rumah. Rumah itu ketika ditempati, rumahnya produktif enggak? Tidak. Rumahnya tidak produktif. Sementara kita menanggung biaya untuk angsuran setiap bulan. Lah, diambilkan dari mana angsurannya? Diambilkan dari kerja aktif kita. Bukan dari penghasilan pasif. Nah, sebenarnya kerja aktif tadi dapatnya uang ketika kita bekerja. Jadi penghasilan aktif itu dapatnya uang ketika kita aktif bekerja. Tetapi kalau kita nggak bekerja, nggak ada penghasilan. Sementara sudah menanggung hutang. Yes, paham ya? Nah, banyak orang itu tadi hutang dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif, kemudian ngangsurnya dari pekerjaan aktif kita. Nah, ini berisiko besar. Karena pekerjaan aktif itu ini masih banyak kendala, masih banyak resiko yang terjadi. Maka di masa pandemi yang jadi karyawan udah terlanjur punya hutang, sementara perusahaannya tutup, akhirnya dia keluar dari perusahaan, PHK, nggak punya penghasilan. Sementara hutangnya masih banyak. Lah, banyak orang mengandalkan pekerjaan aktifnya tadi untuk sesuatu yang belum pasti. Ya, jadi beli barang dengan cara kredit itu apa? Membelanjakan uang yang belum pasti. Karena mengandalkan dari penghasilan aktifnya. Contoh lagi ya. Kemarin saya punya saudara datang. Dia punya pekerjaan aktif.
sebagai supplier material. Ya, dia dapatnya uang ketika dia aktif sebagai supplier. Nah, ternyata dari beban bulanan yang ditanggung sama penghasilan aktif tadi tidak imbang. Kemarin saya tanya yang ngelola kan yang istrinya, saya tanya penghasilan sebulan kira-kira berapa dari penghasilan aktif. Kalau di total bersihnya itu cuma 2 juta. Sementara tanggungannya per bulan 13 juta. Wes. Tekor ya, tekor. Nah, jadi banyak orang tadi ya hutang tapi untuk sesuatu yang konsumtif. Makanya di sini saya ajarkan ya, tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Jadi berhutanglah tapi untuk sesuatu yang produktif sih. Nanti udah produktif ya, dari hasilnya tadi baru kita pakai untuk apapun yang kita inginkan. Oke, saya melakukan ini, saya mengajar, saya melakukan. Saya dulu sebelum punya penghasilan pasif, saya belum berani ganti mobil, Bos sekalian. Ya, saya belum berani ganti mobil. Bahkan kalau waktu itu saya ganti mobil tuh karena Rendra aja sebetulnya. Ya, bukan karena saya tadi saya selalu pengen yang produktif dulu, uang itu produktif dulu. Tapi kalau Rendra, Pak Bos, Pajero itu enak loh kan itu ya. Ya, karena dia yang nyopir ya. Jadi nah, saya aku yang berikan turu, jadi mobil enak apa rata rasanya kan gitu. Ya, tapi saya ngukur dulu dari penghasilan pasif saya. Nah, saya pernah cerita ya, tahun 2018 itu saya udah punya Pajero waktu itu, dipakai kecelakaan ya sama salah satu pengurus saya. Waktu itu saya sudah dapat ganti dari asuransi, Bapak sekalian ya. Jadi dapat ganti dari asuransi. Ini kan uang bebas ini. Ya, kalau saya mau beli Pajero lagi bisa waktu itu. Pajero kecelakaan 75% hancur, dapat ganti asuransi. Saya mau langsung beli Pajero sangat bisa. Tetapi saya punya prinsip, uang harus produktif dulu. Ya, yang selalu saya ajarkan apa? Ketika kita terima uang, anggaplah uang itu seperti angsa. Jangan langsung disembelih. Angsa itu harus diternakkan dulu. Nanti telurnya baru yang kita pakai untuk beli macam-macam tadi. Nah, saya punya prinsip tadi, tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Nah, dari uang ganti asuransi tadi, ya, jadikan produktif dulu. Ya, saya jadikan produktif dulu. Saya menahan diri tidak naik Pajero selama kurang lebih 1,5 tahun. Nah, baru setelah telurnya tadi bisa saya pakai untuk beli Pajero, baru saya beli Pajero yang warna putih yang sekarang dipakai oleh Embun Pagi. Ya, itu telurnya itu. Angsanya masih. Ya, angsanya sekarang udah jadi apa? Jadi yang hitam itu. Ada yang jadi tanah telurnya kan itu. Angsanya masih sampai sekarang. Angsanya masih. Nah, nanti bisa bertelur macam-macam nanti ya. Mungkin tanah lagi atau apa kan itu. Nah, jadi banyak orang tidak tahan tadi ya, tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Nah, waktu itu ketika saya dari Pajero, kemudian saya naik mobil kecil, banyak orang komen waktu itu, Bos, ora pantes lho Bos, baru naik mobil gede kok mobil cilik kan itu. Nah, saya ngomong ora pantes kan lambemu aku. Aku sing numpawe nyaman lah kan itu kan. Nah, seringkali ini kita terpancing dengan apa kata orang, kan gitu. Ya, waktu banyak yang komen ketika saya naik mobil kecil. Ya bahkan waktu saya Pak Marno tahu ya, kamu punya mobil kecil yang sport itu, yang potongannya sport itu ya, yang tak kasihkan Pak Suroso waktu itu. Ketika dinaiki Pak Suroso, kan mobilnya tuh, Bapak sekalian ya, mobilnya tuh mobilnya anak muda. Nah, dipakai Pak Suroso Wonogiri waktu belum punya mobil. Ketika Pak Suroso turun ada yang ngomong gini, "Oh, mobilnya muda yang naik tua," gitu. Karena mobil anak muda memang gitu. Nah, kita yang turun tua banyak yang ngomong, "Oh, mobilnya muda tapi yang naik tua," katanya gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip tadi nanti penting ya. Jadi kenali dulu hutang kita ini hutang produktif atau hutang konsumtif, hutang baik atau hutang buruk.
Oke, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, ya, banyak orang selalu mengatakan begini, tidak berani hutang atau takut hutang. Ya, banyak ya. Siapa yang takut hutang? Angkat tangan. Takut hutang ya dulu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa hutang itu kalau menjadi hutang produktif itu bisa meningkatkan derajat kita. Ya, bisa meningkatkan kelas kita selama hutang itu menjadi hutang produktif. Dan banyak pengusaha-pengusaha besar itu justru hutangnya juga besar. Tapi hutang yang membawa kehidupan menjadi lebih baik. Nah, maka sekarang kita harus rubah dulu bahwa hutang itu tidak menakutkan. Kalau kita takut hutang berarti takut mengalami lompatan dalam kehidupan. Ya, ingat-ingat ya, banyak pengusaha besar ya, orang-orang sukses itu justru dia hutang tapi hutang yang produktif. Dipakai untuk punya nilai daya ungkit ya. Untuk kehidupannya menjadi semakin baik. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita hutang artinya apa? Kita ini menjadi orang yang dipercaya. Kita ini menjadi orang baik. Yang dikasih hutang itu orang baik atau orang enggak? Orang baik kan? Dipercaya enggak? Dipercaya. Jadi sekarang mulai damai dulu dengan hutang. Oh, aku dipercaya ternyata. Aku ini orang yang dipercaya. Aku ini orang baik. Nah, ini dirubah dulu ya mindsetnya. Bahwa ternyata orang-orang yang punya hutang itu orang-orang yang dipercaya. Maka jagalah kepercayaan itu. Ya, dengan bijaksana dalam pengelolaan keuangan. Jangan dibelanjakan sesuatu yang tidak produktif. Ya, uang itu menjadi produktif dulu, baru nanti hasilnya dipakai untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Ya, disadari dulu bahwa orang-orang yang punya hutang adalah orang-orang baik dan orang-orang yang dipercaya. Maka jagalah kebaikan itu, jagalah kepercayaan itu. Tetapi kalau kita takut untuk berhutang tadi, berarti kita takut untuk mengalami lompatan-lompatan dalam kehidupan kita. Kita takut untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Kalau saya sering guyon dulu kan banyak orang datang, Pak, saya itu takut hutang, Pak, gitu kan. Nah, saya ngomong, takut hutang apa takut bayar? Nah, ini Pak, takut bayar ya Pak, gitu kan. Nah, ternyata orang mau dihutang ya mau dibayar ya kan gitu. Nah, selama kita bisa mengelola uang dengan baik, ya, menjadi hutang yang produktif, punya daya ungkit untuk kita menjadi punya level yang lebih tinggi. Walaupun lebih bagus kalau tidak punya hutang tapi kehidupannya menjadi naik kan gitu. Tapi hutang boleh selama itu menjadi daya ungkit untuk kita menjadi lebih dahsyat kan gitu. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini sudah punya hutang dan ternyata belum bisa selesai, ya dirubah dulu pemahamannya. Tadi Bapak Ibu kan menjadi orang baik tadi, dipercaya bank ngasih uang ke mempercayai Ibu, bank orang baik atau enggak? Orang baik. Nah, maka sekarang dirubah bahwa hutang itu adalah sebuah kebaikan. Ya, hutang adalah sebuah kebaikan. Karena orang yang mempercayakan uangnya kepada Bapak Ibu itu adalah orang baik. Maka sekarang berdamai dulu dengan hutang ya. Oh, aku menerima banyak kebaikan. Aku ya jadi hutang diganti dengan kebaikan. Karena waktu itu bank memandang kita orang baik. Dan ketika bank memberi uang kita, berarti bank pun menjadi bank adalah orang baik yang memberi uang ke kita. Maka sekarang kita berdamai dengan hutang tadi, ya, bahwa hutang itu adalah kebaikan. Kita ganti kata hutang menjadi kata kebaikan. Maka jangan ngomong, waduh Pak, utangku abot Pak, orang rampung-rampung, jangan gitu ya. Nanti gak rampung-rampung tenan nanti. Tadi saya mulai katakan, Pak, kebaikan-kebaikan saya masih banyak Pak. Tetapi saya punya kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikan tadi. Dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Nah, selama ini banyak orang fokusnya kepada hutang. Ada satu hukum, Bapak sekalian ya, apapun yang kita fokuskan, itu akan membesar. Ya, apapun yang kita fokuskan, itu energinya akan membesar. Nah, selama ini banyak orang ketika terjebak dalam hutang, dia fokusnya ini
berpikir tentang hutang yang banyak. Makanya hutangnya malah semakin tambah banyak. Ya, banyak orang salah fokus ternyata. Oke, jadi apapun yang kita fokuskan, itu energinya akan semakin membesar. Maka ketika Bapak Ibu yang mengalami tadi hutang yang tidak produktif dan bermasalah, maka jangan fokus ke hutang. Fokusnya dirubah kemana? Tahu nggak cara merubah fokus? Yang dimasukkan dalam pikiran apa? Supaya hutangnya selesai. Pertama tadi kebaikan-kebaikan. Yang kedua, fokuslah kepada kelimpahan. Jadi yang dipikirkan di sini adalah tentang kelimpahan. Kira-kira udah kelimpahan, hutangnya selesai nggak? Selesai. Ya, sekarang merubah fokus sekarang. Yang selalu dipikirkan adalah tentang kelimpahan. Dan pertanyaannya begini ke semesta, bagaimana caranya aku berkelimpahan? Nah, selama ini pertanyaan salah, bagaimana caranya aku bisa selesai hutang? Bayar hutang, kan? Yang muncul apa? Hutang. Oke, jadi apapun yang kita fokuskan itu akan membesar. Nah, selama ini banyak orang terjebak tadi, bagaimana caranya aku bayar hutang? Ya, aku dikejar-kejar hutang. Justru itu yang membesar nanti. Maka sekarang dirubah supaya hutangnya selesai, fokusnya adalah kepada kelimpahan. Dan selalu pertanyaannya, bagaimana caranya aku berkelimpahan? Jangan mengapa, banyak orang pertanyaan sering mengapa? Mengapa aku punya hutang banyak? Ya, otak kita itu cerdas, apapun yang kita tanyakan, otak itu akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Ya, apapun yang kita pertanyakan, otak itu seperti asisten. Dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Nah, selama ini pertanyaan tadi, mengapa hutang saya kok banyak sekali kan? Nah, otak merespon, kok mengapa hutangku banyak sekali? Wah, berarti hutangnya semakin banyak. Otak akan merespon, bosku kok pengennya hutangnya tambah akeh kan gitu. Maka dicarikan cara supaya hutangnya semakin tambah banyak. Tetapi kalau kita bertanya, bagaimana caranya aku berkelimpahan? Otak akan merespon, bosku kok pengen berkelimpahan kan itu. Maka dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Jadi ini seni bertanya ini penting ini. Seringkali banyak orang pertanyaannya pasti dengan kata mengapa. Mengapa hidupku susah? Mengapa pasanganku menyakiti? Mengapa dibilangi susah? Mengapa tidak nurut? Kan itu kan? Nah, pertanyaan yang bagus adalah bagaimana caranya? Karena otak tadi seperti asisten, dia akan mencarikan jalan. Maka saya selalu menyampaikan pertanyaan kepada otak saya, bagaimana caranya saya bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, apapun yang Bapak Ibu inginkan tadi, kasih pertanyaan ke otak, bagaimana caranya saya memiliki, bagaimana caranya saya mendapat, bagaimana caranya saya mengalami, gitu ya. Itu akan memberikan perintah kepada otak kita. Jadi otak kita itu seperti asisten yang cerdas, dia akan mencari jalan sampai ketemu jawaban. Tak kasih contoh. Pak Sardi, istrinya siapa namanya? Sri Rezeki. Ya. Karena Pak Sardi waktu itu memberi pertanyaan pada otaknya, bagaimana caranya saya mendapat Sri Rezeki? Ya enggak? Ya loh? Otak akan merespon, bosku kok pengen Sri Rezeki kan itu. Maka dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban kan itu. Coba yang dhisik bicara aku itu endang. Itu endang. Iya kan? Itu. Lah walaupun dipalangi, walaupun ada rintangan karena di sini tadi perintahnya bagaimana caranya mendapatkan rezeki, pasti dapat. Kayak paham ya? Ayo sing ana sing keliru ora? Pengene rezeki itu pengene endang itu retno ora kira-kira. Aku bonus ini. Karena wis duwe endang pengen retno kan gitu kan. Oke, jadi tadi ya dikenali dulu. Otak kita ini cerdas. Maka kita sering mendengar ya, pencuri kenapa dia bisa membuka toko hanya dengan gunting?
Karena dalam pikirannya bagaimana caranya saya bisa membuka toko itu. Nah, jadi tadi pertanyaan ini penting ya. Ada juga orang di penjara bisa keluar jebol penjara hanya dengan pisau kan itu. Karena dia selalu bagaimana caranya saya bisa keluar dari penjara. Nah, nanti otak akan merespon, mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Bapak-ibu yang hutangnya belum selesai, kebaikannya belum selesai, ya sekarang dikasih pertanyaan sih, bagaimana caranya aku berkelimpahan, atau bagaimana caranya aku bisa membalas kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan nanti pasti ya semesta akan mencarikan jalan, otak kita akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Jadi merubah fokus, fokusnya jangan kepada hutang tetapi kepada kelimpahan. Karena udah kelimpahan pasti hutangnya selesai. Oke, kemudian Bapak sekalian, banyak orang mengatakan gini dulu, Pak, saya ini tidak bisa punya mobil kalau tidak berhutang. Pak, saya ini tidak bisa punya rumah kalau tidak berhutang. Hutang selama dipakai untuk membeli barang yang tidak produktif, ini akan memberatkan Bapak sekalian. Jadi dirubah ya, saya bisa memiliki apapun dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Saya pernah cerita dulu Bapak sekalian ya, ketika saya punya mobil pertama, saya waktu itu tidak beli Bapak sekalian, dikasih orang. Karena saya memasukkan dalam otak saya, ya, Tuhan, aku pengen punya mobil. Lah, otak saya merespon, bos kok pengen beli mobil kan gitu. Ya, Tuhan, aku pengen punya mobil. Maka saya punya mobil pertama kali tidak beli Bapak sekalian, dikasih orang. Karena saya ngomongnya benar, Tuhan, aku pengen punya mobil. Tapi kalau saya ngomongnya Tuhan, aku pengen tuku mobil, aku pengen beli mobil, nah, gitu ada apa? Keluar uang toh? Karena apa? Ada kata-kata beli. Tuhan, aku pengen beli mobil, nah, itu berarti keluar uang. Lah banyak orang karena uangnya belum cukup, akhirnya tadi di sini udah berpikir mobil, akhirnya cara berhutang, punya DP sekian. Ya, karena di sini pengen segera punya mobil, akhirnya apa? Kredit. Sementara bayar kreditnya dari penghasilan aktifnya, dari gajinya atau dari penghasilan aktif tadi. Nah, ketika dari penghasilan aktifnya tadi bermasalah, akhirnya mengalami masalah di dalam utangnya atau kebaikan-kebaikannya kan gitu. Nah, untuk pengen sesuatu ya, itu harus benar cara memberikan sugesti atau perintah kepada otak. Ya. Bagaimana caranya aku memiliki mobil? Nah, saya banyak orang, bagaimana caranya aku bisa membeli mobil gitu kan? Nah, jadi dibedakan ya. Kalau bagaimana caranya aku bisa memiliki mobil, bagaimana caranya aku bisa memiliki rumah, kan tidak harus beli Bapak sekalian. Benar nggak? Sopo ngerti di Moroto Sugih ya? Ya, DKI kan itu kan? Ya. Nah, saya justru yang memberi mobil saya waktu itu ya dari orang lain ya, dari bos saya, Nah, jadi kembali tadi ya, otak kita tuh cerdas, dia akan memberikan jalan, mencarikan jalan sampai ketemu jawaban untuk apapun yang kita inginkan. Contoh ya, basukan lagi ya. Jadi tahun 2014 ya, mungkin sebagian sudah tak bukakan di handphone saya. Saya punya tabloid waktu itu, saya buat tabloid. Kemudian saya kasih tagline-nya ya, tagline-nya tabloid saya itu adalah panduan kaya mendadak. Edisi perdana tahun berapa itu? Edisi perdana tahun 2014. Ya, April 2014. Ya. Nama tabloidnya apa? Prioritas. Dengan tagline tabloid prioritas. Tagline-nya apa? Panduan kaya mendadak. Ya. Panduan kaya mendadak. Ini tahun 2014. Ya, saya sudah membuat semacam apa nih? Primbon ya. Primbon. Tabloid ya, tabloid. Panduan kaya mendadak. Nah, maka sekarang ini kalau banyak orang yang sudah kaya bersama kita, karena apa? Saya sudah membuat tabloidnya yang panduan kaya mendadak. Jadi bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Ya, ini sudah saya masukkan ke dalam program otak saya tahun 2014. Dan waktu itu banyak orang mencemooh saya. Kan gitu. Orang sing ngomong gini, oh, ngoyo woro kan gitu, ya. Ya dikira saya apa? Terlalu tinggi mimpinya.
Ada yang sinis, pakai tumbal nggak itu kan itu ya. Karena apa? Kata-kata mendadak tadi. Tapi sekarang kan terbukti. Orang yang kita dampingi 1 tahun kaya banyak, ya. Yang 2 tahun apalagi. Kalau yang sudah 6 tahun, ya, udah kayanya luar biasa. Oke, ini tuyul ora sanggup iki. Tuyul angkat tangan nih ya. Tuyulnya Roni angkat tangan ini. Setahun beli mobil berapa Ron kamu Ron? Nah, kemarin udah beli rumah lagi kan itu. Ini tonggone Roni itu ya pada bingung gitu loh. Kena tuyul kursi kita orang mampu gitu kan. Katanya tuyul butuh hijau barang gitu kan itu ya. Nah, jadi apapun yang kita inginkan itu bisa kita cipta dulu dalam pikiran kita gitu loh. Tapi dengan pertanyaan yang benar tadi. Maka saya berani katakan ya, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang. Terus bagaimana cara memandu banyak orang menjadi kaya kan gitu. Nah, maka Tuhan kasih apa? Kasih banyak cara. Ya, sampai sekarang kita sudah punya 35 perusahaan, bahkan sudah nambah 1 lagi. Saya kemarin baru tanda tangan. Oh, nambah 2 lagi ya. Mungkin udah 37 38 ini ya, mungkin. Gitu. Ini apa? Pintu-pintu rezeki yang dibukakan. Karena apa? Karena saya sudah memberikan ini perintah ke otak saya tadi. Ya, bagaimana cara membimbing banyak orang untuk menjadi kaya. Otomatis pintu-pintu rezekinya kan diperbanyak, kan gitu, diperlebar. Nah, ini bukti bahwa tadi ya, otak kita itu cerdas tadi. Apapun yang kita perintahkan, dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Nah, kalau tahu ilmu ini berarti sekarang mulai memberikan perintah yang positif. Mulai hati-hati dalam memberikan perintah. Tapi bagaimana caranya saya berkelimpahan? Bagaimana caranya saya bisa membalas kebaikan-kebaikan tadi? Nah, nanti semesta ya, otak merespon, bekerja sama dengan semesta yang disebut dengan talis takung, alam semesta kan mendukung. Nah, jadi di otak kita itu seperti apa nih? Servernya, ini pemancarnya. Nah, dipancarkan ke semesta, nanti semesta akan merangkai, merespon tadi, kemudian dicarikan jalannya. Kita nggak usah mikir jalannya. Nah, selama ini kesalahan banyak orang datang ke sini dengan segala permasalahannya, tapi sudah menyiapkan jawaban buat sekalian. Jadi seolah ke sini itu saya tinggal suruh nge-ACC gitu. Nge-ACC jawaban dia tadi gitu loh. Ya, contoh kemarin kapan hari Ron yang dari orang dari Bumia itu malam-malam datang ke sini. Ya, malam-malam datang ke sini, katanya utangnya banyak, terus dikejar-kejar. Jadi datang ke sini itu dia sudah punya jawaban bahwa nanti Pak Niko yang akan membantu. Ya, berapa besar waktu? Berapa mintanya Ron? Enggak 300-an juta, ya 300 juta. Jadi kenal saja belum. Datang dan saya suruh minjami 300 juta. Jadi dia datang ke sini sudah menyiapkan jawaban. Pokoknya saya ketemu Pak Niko ya kasih uang 300 juta. Jadi lah kalau kamu udah menyiapkan jawaban itu nggak usah ke sini, saya bilang itu nggak saya ACC lah gitu. Jadi baru datang malam itu juga. Ya, kemudian tadi mau pinjam uang 300 juta gitu kan. Saya ngomong tak dampingi. Padahal sebenarnya masalahnya kalau seperti yang diceritakan itu nggak perlu uang. Tapi ketika saya kasih nasihat, karena di sini tadi udah nyiapkan jawaban, mental semua. Padahal masalahnya sepele sebetulnya. Dia punya hutang, katanya udah bayar separuh lebih. Dan malam itu kebetulan ada pengacara. Saya bilang kalau kamu memang udah bayar separuh lebih, kalau kamu nggak berani menghadapi, ini kebetulan malam ini ada pengacara, saya bilang itu. Silakan kamu buat surat kuasa, biar nanti pengacara yang menghadapi orang-orang yang tadi menagih kamu. Selama kamu memang beretikat baik untuk bayar kan begitu. Dia bilang, Pak, saya itu sudah dijanjikan bank minggu depan tuh cair. Kan gampang. Nunggu minggu depan, kalau dia nggak berani ngadepi yang lagi kan pakai pengacara, nanti dia biar yang ngadepi. Tetap nggak mau sekalian. Jadi pikirannya harus tadi 300 juta tadi. Nah, yang seperti itu loh yang kadang semesta itu tidak berpihak. Karena jawabannya tidak mesti sama dengan apa yang kita pikirkan.
Sementara tadi udah tak kasih jawaban tadi, dan itu pasti nggak, kalau seperti yang dia ceritakan masalahnya, pasti selesai. Tapi di sini kan tadi udah berpikir malam itu dapat uang 300 juta dari saya. Saya tuh juga heran, ini baru aja kenal, baru aja datang, tapi tadi berharap saya nyangoni 300 juta. Apik tenan nih ya. Nah kalau saya ngasih itu, hari Pak Pomo so protes aku. Saya aja udah berbulan-bulan rati kai kan ini kan. Tapi udah berkelimpahan Pak ya. Nah, kan. Tadi jawabannya itu harus seperti yang dipikirkan itu loh. Jadi berikan keleluasaan kepada semesta. Yang penting kita sudah memberikan tadi perintah ke otak tadi ya. Biar caranya semesta yang ngatur. Maka saya nggak pernah berpikir cara Bapak sekalian ya. Saya nggak pernah berpikir cara. Caranya saya tinggal perintahkan, caranya biar semesta yang ngatur. Saya nggak pernah dikte semesta kan gitu. Ya saya nggak pernah dikte. Karena Tuhan atau semesta itu punya beribu-ribu cara untuk membukakan pintu tadi. Makanya doa yang kita ajarkan apa? Keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Berarti kerannya satu atau banyak? Banyak. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Justru yang paling besar itu yang tidak terduga. Selama ini banyak orang menganggap rezeki hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Ingat-ingat ya, semua yang terduga itu pasti terbatas. Semua yang terduga pasti terbatas. Gaji terduga nggak? Terduga. Terbatas nggak? Terbatas. Nah, maka kita ajarkan mengakses sumber-sumber yang tidak terduga. Ini porsinya jauh lebih besar. Saya nggak menduga loh, dapat tambang emas. Saya nggak pernah menduga. Saya nggak pernah menduga dapat tambang pasir di banyak tempat. Nah, justru itu yang Tuhan sediakan, yang semesta sediakan. Karena saya nggak pernah berpikir caranya. Saya cuma perintahkan aja, gitu kan? Bagaimana caranya aku menjadi kaya? Bagaimana caranya aku bermanfaat bagi banyak orang? Nah, semesta tadi ya, otak merespon, wah bosku kok pengen kaya dan bermanfaat bagi banyak orang, boleh kita jalan akhirnya sampai ketemu jawaban. Nah, sederhana kan seperti itu ilmunya. Nah, ini dipraktekkan, diterapkan, ini hukumnya pasti. Bahkan bagi kalian saya itu sedang mikir gitu aja, terwujud. Hanya selintas dalam pikiran, belum tak perintahkan loh. Baru tak bayang kayak gitu aja, terwujud. Karena apa? Otak wis biasa terima perintah itu loh ya. Iya, wes apa karo bose kan gitu. Karena cuma tak bayangkan aja terwujud. Nah, padahal batin wong ngono ya teko ya. Karena langsung diperintah kayak tadi ya. Maka sering latihan. Kalau udah sering latihan nanti akan ketemu ya automatically-nya nanti ya. Jadi akan lebih cepat, koneksinya lebih cepat ya. Jadi nggak lemot, koneksinya lebih cepat. Sering latihan kan itu. Lah, jadi otak kita ini sangat cerdas. Makanya kenapa taruh di atas ya? Karena otak kita ini berharga ini. Ini sumber. Ini sumber dari kekayaan, kelimpahan. Jadi orang-orang kaya, orang-orang sukses itu dimulai dari apa? Ide. Ya, dari ide tadi. Ide-ide kreatif. Nah, makanya sering-sering ya dipakai. Maka otak itu di atas ya, dan dikasih helm tuh, dilindungi tuh ya. Kan helm nggak taruh di pantat tuh, berarti apa? Ini berharga ini berharga, tidak ternilai ya, otak kita itu tidak ternilai ya, maka sering dipakai, sering dikasih sugesti, dikasih perintah supaya mereka bekerja, otak ini bekerja. Nah, seringkali kita nggak memberi perintah, kalau memberi perintah pun salah tadi ya, kalau memberi perintah salah kan itu. Oke, saya kasih contoh lagi ya, bahwa otak ini sumber uang yang sangat luar biasa. Mbak Sawat ini? Kuria ya, Mbak Kuria ya. Mbak, misalnya tak kasih pajero saya, tapi bayaran 200 juta sampai besok, bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Nah, bisa? Bisa nggak kira-kira? Sampai besok dah loh.
Bisa nggak? 200 juta sampai besok? Bisa. Piye carane? Nggak tahu. ID saya kok. Jual apa? ID saya. ID apa? Saya menjual produk saya. Besok 4.000 volume poin. Nah, ini kan berarti belum cerdas. Ya kan? Pajero harganya berapa? 600. Anggaplah 500 gitu aja. Kan tadi langsung bayar 200. Kira-kira ada Pajero 200 payu gak? Cepet gak? Lah iya. Lah kok pikiranmu dadak neng ndi mau? Akhirnya jadi rasido aku kan gitu kan. Padahal Pak yakin Pak bisa Pak takon gue uang kan gitu. Ayo pada sakit toh? Jual separuh. Ah betul loh, jangan cerdas loh. Nah ini loh, kadang iya kan, kita terlalu rumit. Kan tadi saya ngomong bayaran 200 sampai besok, kan sampai besok. Masa neng dealer, kan dealer saya buka ini. Nah, 250 kan langsung dibayar kan dealer. Kan ibadah second. Nah, malah kok tuku poin-poin aku nggak mungkin mau. Lain loh, kadang kita ini tadi ya terlalu rumit cara berpikir kita tadi loh. Justru itu yang menghambat untuk rezeki itu nggak bisa masuk kan. Ya paham ya. Nah. Kamu Pak siapa? Tak kayak ikut sini mau kan? Apa lagi gawean aku? Ya tapi udah kerja saya tadi ya, suruh bayar poin-poin apa tadi? Aku sekalian Pajero, saya kan dodolan tadi kan. Nah, jadi ide itu sumber uang. Ya, uang itu adalah ide. Semakin punya banyak ide, semakin punya banyak uang. Nah, makanya otaknya sering diperintah, gitu loh ya. Otaknya jangan disuruh diam. Otaknya sering diperintah. Kan itu. Oke, jadi banyak sekali ya, banyak sekali ide-ide yang tadi yang bisa menghasilkan uang. Kan itu. Nah, seringkali kita ini mengekor, tidak punya ide sendiri, latah. Ya, kita ini seringkali latah. Jadi yang ramai apa nih? Cilok, semua jualan cilok kan itu kan? Es teh semua kan itu. Orang di ide tadi loh, karena nggak punya ide kan itu kan? Akhirnya sambat kan itu kan? Wah sepi Pak sekarang Pak kan itu kan? Kamu mengekor kok, latah. Kan itu. Ya saya sering mengamati ya kayak sekarang yang baru stres itu apa? Petani porang. Porang ya. Ya. Gitu. Porang dulu harganya mahal. Tapi karena semua orang nanam porang sekarang murah kan gitu. Padahal terlanjur dihapusi karo sing dodolan bibit. Yang mendampingi kan bayarannya mahal dulu kan. Sekarang ketika panen dia nggak bisa menjualkan. Di Salatiga ada toko emas. Di Salatiga kebanyakan cuma toko emas. Kan belum ada berlian. Masa tambahkan ya toko emas dan berlian di Salatiga kan itu. Nah, jadi harus berbeda dengan yang lain kan. Nah, punya nilai lebih. Sesuatu yang berbeda pasti punya nilai lebih. Tapi kalau cuma sama aja ya udah nggak ada nilai lebih kan itu. Maka sekarang mencari ide-ide yang berbeda dengan yang kebanyakan. Pasti nanti dicari banyak orang dan pasti laku kan itu. Pasti laku. Oh, ini sumber kekayaan ini sumber kelimpahan di sini. Selalu memberi pertanyaan yang positif ya, dan pertanyaan adalah bagaimana caranya, itu diingat-ingat ya, bagaimana caranya. Jangan mengapa itu sambat. Ya. Bedanya tadi kalau mengapa itu pasti sambat. Tapi kalau bagaimana caranya ini adalah optimisme. Dan otak pasti akan merespon, mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Ya, sederhana ilmunya. Prakteknya dahsyat nanti. Ya, apapun yang Anda inginkan, selalu pertanyaan adalah bagaimana caranya. Semesta akan merespon, taris takung, semesta pasti mendukung.